Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzian Prolasmi dengan NIM STI 2023 03 559. Oke, pada video kali ini, saya akan mendokumentasikan uh, hasil proyek kecerdasan buatan untuk mengumpulkan ujian akhir semester genap ini. Yang dimana dosen pengampu kecerdasan buatan ini adalah Bapak Ardian Wibikirda Eskom M. Eng. Oke, proyek ini diminta untuk membuat sebuah model deep learning yang diimplementasikan pada studi kasus dunia nyata dengan pilihan tema sebagai berikut. Kita boleh memilih salah satu. Yang pertama itu ada model untuk klasifikasi atau forecasting menggunakan data terstruktur. Yang kedua ada model AI untuk klasifikasi menggunakan data gambar. Yang ketiga ada model AI menggunakan natural language processing. Untuk tata cara pengumpulan jawaban ini, kita diminta untuk membuat video yang diupload ke channel YouTube masing-masing dan jelaskan model dan hasil metrik AI yang kita buat. Yang kedua, kita diminta untuk upload kode AI yang telah kita buat ke GitHub repository. Yang dimana GitHub repository ini harus bersifat public agar bisa diakses oleh semua orang. Yang ketiga, tulis jawaban pada sebuah file PDF dengan format name, nama lengkap, link YouTube, link GitHub, itu. Dan yang keempat, upload jawabannya ke platform kampus yang disediakan maksimal tanggal 4 Juli pukul 11 malam lebih 35 menit. Oke. Pada proyek saya ini, saya memilih untuk model AI menggunakan Natural Language Processing. Yang dimana proyek ini saya terapkan untuk mendeteksi mood atau perasaan. Kenapa saya memilih untuk mendeteksi mood atau perasaan? Jadi beberapa hari yang lalu saya membuat website atau sebuah project untuk mengisi waktu luang saya. Dan website ini itu semacam kayak untuk journaling. Apa itu journaling? Journaling ini kegiatan menulis catatan harian yang juga dikenal sebagai menulis jurnal yang melibatkan pencatatan pikiran, perasaan, ide, dan experience untuk merefleksikan diri, untuk mengelola emosi, dan lain-lainnya. Oke, di website yang saya buat ini, untuk moodnya, perasaannya, itu kita masih bisa untuk memilih. Jadi ini perasaannya ini semacam kategori yang bisa kita pilih. Dan setelah itu kita mencatat journaling. Dan di situ aku mikir, gimana kalau perasaan itu kita nggak usah milih, alias kita hanya perlu mengungkapkan perasaan kita. Kita hanya perlu journaling saja tanpa harus mengisi perasaan kita. Kan ada tuh beberapa orang, kayak contohnya aku deh. Semisal saya journaling itu, saya bimbang akan perasaan saya sendiri. Dan saya juga nggak ingin ngakuin diri saya itu sedih, senang, atau apapun itu. Dan dengan itu, saya kepikiran gimana kalau saya cuma mengisi journaling saja, lalu biarkan sistem yang memikirkan perasaan kita. Jadi semacam memvalidasi gitu. Tapi validasinya ini, si sistem cuma tahu perasaan kita. Jadi misal kita journaling nih, kita mengekspresikan diri kita semacam sedih gitu. Dan ketika kita simpan, di sini masih belum bisa simpan. Lalu sistem ini mendeteksi atau
apa ya namanya, kayak mengasih validasi kalau perasaan kita ini sedang seperti ini. Seperti itu kurang lebih. Makanya saya memilih untuk diterapkan ke topik ini. Oke, kita masuk ke pembahasan. Pada tahap pertama ini, saya menginstal Windows Transformers, yang dimana kita membutuhkan ini untuk menginstal library Transformers-nya. Transformer ini semacam kayak library agar kita bisa apa namanya, kayak kalau di kriptografi itu semacam mengenkripsi gitu. Dan ini juga berguna agar kita bisa menginstal model yang nantinya kita load seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya mengimport beberapa library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Sklearn untuk preprocessing dan library encoding. Lalu ada library untuk dataset, dan ada library transformers untuk tokenisasi, terus ada untuk klasifikasi, dan ada untuk trainingnya. Dan tentunya ada library untuk mengimport file. Selanjutnya di sini saya mengimport file yang ada di komputer saya. Dan di sini tahap untuk memilih filenya. File dataset yang saya pilih ini saya menemukan dari GitHub, dari akun Meisa Putri, yang dimana dia mengumpulkan dataset dari Twitter, dan isinya itu ada tweet dan sudah ada labelnya. Jadi ada tweetnya, lalu ada labelnya. Selanjutnya, sini sudah berhasil dibaca untuk datasetnya. Selanjutnya masuk ke tahap preprocessing dan label encoding. Nah, di sini itu kita memproses data ini dan mengencoding data-datanya. Yang pertama kita memproses dan encode labelnya terlebih dahulu. Kita perlu tahu labelnya itu ada apa aja dan ada berapa. Dan di sini labelnya terbaca ada 5, yaitu ada anger, ada fear, ada happy, ada love, ada sadness. Dan selanjutnya ini ada tahap untuk encodingnya. Jadi label ini kan itu kata ya, itu kata atau kalimat. Dan pada model deep learning kita perlu menenkripsi atau men-encode label ini menjadi sebuah angka agar bisa dibaca oleh sistem. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya ngeload model yang dimana ini namanya IndoBERT dan tokenizer. IndoBERT itu apa sih? Oke, kita cari dulu. BERT itu Bidirectional Encoder Representation from Transformer, yang dimana ini adalah model bahasa yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2018. Dan model ini tuh populer untuk pemrosesan bahasa alami seperti NLP karena kemampuannya dalam memahami konteks kata dalam sebuah kalimat secara dua arah. Nah, berarti itu apa ya? Model bahasa yang didasarkan pada arsitektur transformer. Nah, ini tuh berdasarkan arsitektur transformer. Makanya tadi kita perlu menginstal transformer terlebih dahulu agar model ini bisa berjalan. Oke. Nah, IndoBERT ini itu seperti tadi, tapi ini adalah versi Indonesianya. Setelah itu ada tokenizernya. Di sini saya memanggil untuk nama modelnya, saya dapat dari Hugging Face, dan untuk tokenisasinya ini seperti ini. Nah, selanjutnya ada tahap tokenisasi datasetnya. Oke. Tokenisasi itu
mirip seperti encoding tadi. Jadi kan tweet ini tuh teks ya. Teks itu kan kalimat. Dan model ini tuh perlu berubah kalimat ini menjadi sebuah angka agar bisa diproses. Jadi kita perlu mentokenisasi terlebih dahulu teksnya. Seperti itu. Dan ini ada outputnya. Selanjutnya kita mengload model Indobird-nya. Seperti ini untuk perintahnya. Dan outputnya seperti ini. Jadi di sini intinya itu kita perlu training model ini terlebih dahulu agar bisa diimplementasikan ke konteks kita. Di mana ini data deteksi mood atau perasaan. Seperti itu. Di sini saya mencoba untuk print modelnya. Dan selanjutnya masuk ke tahap training model. Di training model ini, saya mengambil hanya sebagian data saja. Karena pada data aslinya ini memiliki berapa ya, ada banyak, dan laptop saya itu nggak kuat waktu trainingnya dan testingnya. Jadi saya cuma mengambil sekitar 400 untuk data train dan 100 untuk data testing. Selanjutnya untuk setup trainingnya seperti ini. Oke. Dan di sini saya mencoba untuk print versi transformer yang saya import, dan versinya itu 4.5.3.0. Selanjutnya masuk ke training model. Di sini saya memberikan perintah untuk mendisable 1dB-nya terlebih dahulu, karena jika tidak disable, itu kita perlu diminta login ke Hugging Face terlebih dahulu. Karena aku tidak butuh, makanya aku disable 1dB ini. Selanjutnya perintah untuk trainingnya. Di training ini hasilnya seperti ini. Untuk akurasi, untuk F1, validasi loss, dan training loss, dan epoch-nya seperti ini. Selanjutnya untuk evaluasi. Di evaluasi ini kita mendapatkan output seperti ini. Dan selanjutnya, di sini saya mencoba untuk menginisialisasi ulang label encoding yang ada di atas tadi. Karena waktu saat aku mau masuk ke ini percobaan, itu tidak bisa untuk ngeload labelnya. Jadi perlu diinisialisasi terlebih dahulu. Dan sudah, di sini sudah terbaca. Lalu kita coba untuk contoh prediksinya. Untuk perintahnya seperti ini. Dan di sini saya import seperti ini. Aku senang banget hari ini aku bertemu dengan idolaku di bandara. Jika sekilas, ini memang benar. Seperti kita mengekspresikan happy. Dan si model ini juga sudah mendeteksi happy. Seperti itu. Coba kita mencoba dari data set yang ada di sini. Misal apa ya? Ini. Sangat bersyukur bisa mendoakan kakeknya Bung Karno bersama anak yatim piatu. Yang dimana label yang ada di dataset ini happy. Apakah di model yang saya buat ini juga sudah bisa mendeteksi akan teks itu mengungkapkan perasaan happy atau apa gitu. Oke, kita coba. Oke, si sistem bisa mendeteksi kalau itu happy. Misal yang lain. Pulang udah H-4 lebaran di 5 sekali. Seperti tidak bisa melakukan apa-apa di rumah sebelum lebaran. Dan bla 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 bla. Untuk labelnya ini sadness. Kita coba di model yang kita buat.
model yang saya buat maksudnya. Dan si model ini mendeteksi kalau penulis itu mengutarakan kesedihan atau sadness. Jadi kurang lebih seperti itu pada model yang saya buat ini. Dari hasil pelatihan, model berhasil mencapai akurasi sekitar 64% kurang lebih, atau kurang mungkin, bisa jadi kurang di sini. Dan label emosi atau perasaannya ini ada 5. Itu ada anger, ada fear, ada happy, ada love, ada sadness. Dan ini sejujurnya kalau dilihat ini belum sempurna sama sekali. Tapi untuk hasil seperti ini sudah cukup baik lah menurut saya. Kalau menurut Bapak dosen belum tentu. Karena jujur saya keterbatasan pada perangkat laptop saya, yang dimana ketika saya mencoba train data semua ini, itu memakan waktu sangat lama. Ketika saya training data 400 tadi itu juga saya memerlukan waktu sekitar setengah jam apa ya. Ya, waktu sekitar segitu. Jadi ya seperti itu. Untuk modelnya belum sempurna. Dan mungkin model ini kedepannya bisa kalau saya tingkatkan. Seperti saya ingin model ini bisa digunakan untuk aplikasi seperti chatbot, seperti ChatGPT itu kan dia bisa mengevalidasi atas perasaan si penulis ini. Kan banyak tuh ada orang-orang curhat di ChatGPT, di si AI atau karakter AI yang ada di website itu yang kemarin sempat booming. Nah, mungkin bisa ditingkatkan menjadi seperti itu. Atau mungkin diimplementasikan ke hal-hal yang lain. Dan mungkin itu saja penjelasan saya, dan semoga proyek ini bisa jadi inspirasi. Kalau enggak sih, model seperti ini udah banyak pastinya. Tapi ya mungkin itu saja untuk penjelasan saya. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Dan cukup sekian, dan terima kasih. Terima kasih udah menonton juga sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.